Dokter Alejandro Ruiz berdiri di bawah teriknya matahari semenanjung Yucatan, memandangi kompleks piramida Chichen Itza yang megah. Bukan sekadar wisatawan biasa, ia telah mengabdikan hidupnya untuk memahami rahasia leluhurnya, suku Maya. Setiap pahatan batu, setiap simbol hieroglif, seperti berbicara padanya dalam bahasa kuno yang hanya bisa dimengerti bila hati dan pikiran bersatu. Di tangannya, sebuah buku catatan lusuh berisi terjemahan tulisan kuno yang dikerjakan selama bertahun-tahun. Peradaban Maya terkenal karena pengetahuan astronomi dan matematikanya yang maju jauh melampaui zamannya. Dokter Alejandro selalu heran bagaimana bangsa yang hidup ribuan tahun lalu mampu menghitung gerhana matahari dan bulan dengan presisi lebih baik dari banyak bangsa Eropa abad pertengahan. Ia yakin, kunci dari kecerdasan mereka terletak pada sistem tulisan hieroglif yang masih banyak belum terpecahkan. Malam sebelumnya, ia bermimpi melihat seorang pendeta Maya berdiri di atas piramida, menunjuk ke langit yang dipenuhi bintang. "Baca tanda-tanda kami, Alejandro," suara itu bergema. Mimpi itu membuatnya gelisah. Baginya, mimpi sering menjadi bisikan sejarah yang ingin didengar. Di tengah kompleks reruntuhan, ia menemukan potongan tablet batu yang setengah terkubur pasir. Setelah membersihkannya, tampak ukiran simbol menyerupai kalender, namun berbeda dari kalender Hab atau Tzolk'in yang umum dikenal. Simbol ini belum ada dalam arsip penelitian manapun. Napas Alejandro tercekat. "Ini bisa jadi penanggalan yang hilang," gumamnya. Alejandro segera menghubungi timnya di Laboratorium Arkeologi Merida. "Saya menemukan sesuatu yang mungkin mengubah pemahaman kita tentang peradaban Maya," katanya melalui radio satelit. Perjalanan membongkar misteri baru saja dimulai. Peradaban Maya bukanlah bangsa yang terisolasi. Mereka berdagang dengan suku-suku lain, membangun kota-kota dengan arsitektur menakjubkan, dan mengembangkan sistem tulis kompleks yang masih memukau dunia modern. Alejandro menghabiskan berbulan-bulan mempelajari glif baru yang ditemukannya. Hasil awal menunjukkan simbol tersebut mengacu pada pergerakan planet Venus. Bagi Maya, Venus bukan sekadar planet, tetapi bintang perang, penanda perubahan zaman, bahkan menjadi dasar ramalan politik dan spiritual. Alejandro menemukan pola perhitungan posisi Venus yang lebih akurat daripada tabel astronomi bangsa Eropa abad ke-16. Alejandro mempresentasikan temuannya di konferensi internasional di Guatemala. Beberapa ilmuwan skeptis. "Kalau benar ini sistem penanggalan baru, mengapa tidak ditemukan sebelumnya?" tanya seorang profesor asal Prancis. Alejandro menjawab tenang, "Peradaban sebesar ini masih menyimpan banyak rahasia. Kita baru menyentuh permukaannya." Di malam sunyi, Alejandro duduk di perpustakaan kampus, menyalin setiap simbol dan membandingkannya dengan naskah Dresden Codex, salah satu kitab kuno Maya yang selamat dari pembakaran oleh penjajah Spanyol. Setiap huruf terasa seperti potongan puzzle yang mendekatkannya pada kebenaran. Semakin dalam ia mempelajari, semakin jelas bahwa tulisan ini tidak hanya berbicara tentang astronomi, tetapi juga menyiratkan ramalan tentang siklus peradaban, lahir, jaya, runtuh, dan bangkit kembali. Ramalan ini seolah menggambarkan sejarah dunia, bukan hanya bangsa Maya. Alejandro kembali ke lapangan dengan peralatan modern, pemindai 3D portabel, kamera inframerah, dan perangkat spektroskopi untuk menganalisis batu. Kalau simbol ini tersebar di situs-situs lain, berarti bukan ukiran acak. "Kita harus memeriksanya di Copan, Tikal, dan Paleng," ujarnya pada timnya. Di Copan, Honduras, Alejandro menemukan relief batu yang sangat mirip dengan simbol di Chichen Itza. Relief itu menggambarkan sosok pendeta Maya mengamati langit dengan tongkat bintang. "Ini bukti keterhubungan astronomi lintas kota," katanya. "Bukan hanya satu kota, tetapi seluruh jaringan kota Maya berbagi pengetahuan astronomi tingkat tinggi." Timnya mencatat adanya angka yang berulang, tampaknya sebuah siklus waktu 584 hari, sama dengan periode sinodik planet Venus. "Mereka menghitung lintasan Venus dengan ketelitian luar biasa," kata Alejandro sambil tersenyum bangga. "Ini lebih dari sekadar kalender pertanian." Namun, sebuah bagian teks hieroglif menulis sesuatu yang membuatnya merinding. "Ketika Venus terbit di barat, dunia lama runtuh. Ketika Venus terbit di timur, dunia baru lahir." Alejandro tidak percaya pada ramalan mistis, tapi pola sejarah seringkali memang mengikuti siklus naik dan jatuh. Data itu mulai membentuk hipotesis besar, peradaban Maya mungkin memiliki konsep sejarah siklus yang terukur, bukan ramalan gaib. Ini bukan nubuatan,
Ini sains mereka, sebuah cara membaca masa depan dari masa lalu, ujarnya kepada asistennya, Maria. Alejandro memutuskan memeriksa Kodeks Madrid dan Kodeks Paris, dua manuskrip kuno Maya lain yang tersimpan di Eropa. Ia mengajukan izin ke Perpustakaan Nasional Spanyol dan Prancis. Ini kesempatan langka. Banyak glyph yang belum pernah dianalisis dengan teknologi modern, ujarnya penuh semangat. Di Madrid, Alejandro mendapati halaman-halaman tua penuh simbol warna-warni yang nyaris pudar. Dengan kamera multispektrum, ia melihat tinta yang tidak terlihat mata telanjang, tinta rahasia yang digunakan para juru tulis Maya untuk menyembunyikan informasi sensitif. Ini luar biasa, katanya lirih. Analisis awal menunjukkan keterkaitan antara posisi planet, siklus matahari, dan perubahan iklim. Orang-orang Maya mampu memprediksi musim kering panjang dan musim hujan deras berdasarkan pola astronomi, jelas Alejandro kepada sekelompok peneliti muda yang antusias mendengarnya. Di Paris, halaman kodeks menyingkap pesan samar, tulis kembali masa lalu agar masa depan tak salah arah. Alejandro tertegun. Bagi ilmuwan, kalimat ini bukan mistik, melainkan ajakan untuk terus mempelajari sejarah demi memahami masa depan. Setiap malam, Alejandro merasa semakin dekat dengan para juru tulis kuno. Seolah mereka sengaja meninggalkan pesan untuk generasi modern, gunakan pengetahuan, bukan tahayul. Kalender mereka bukan kiamat, tapi jam kosmik, gumamnya. Alejandro kembali ke Meksiko dengan membawa ribuan foto dan data digital. Di laboratoriumnya, ia menggabungkan informasi dari semua situs dan manuskrip. Hasilnya, sebuah peta waktu Maya yang menggambarkan siklus astronomi hingga ribuan tahun ke depan. Ramai diberitakan media bahwa peneliti menemukan ramalan baru suku Maya. Alejandro segera meluruskan, ini bukan ramalan kiamat. Ini adalah perhitungan astronomi yang luar biasa akurat. Mereka memprediksi gerhana, musim kering, dan bahkan migrasi hewan. Alejandro diwawancarai televisi nasional. Dengan tenang ia menjelaskan, kesalahpahaman terbesar tentang kalender Maya tahun 2012 adalah mengira itu akhir dunia. Padahal, itu hanya akhir satu siklus besar dan awal siklus baru, seperti pergantian tahun milenium. Reputasinya meningkat drastis, namun Alejandro tetap fokus pada riset. Baginya, popularitas tidak lebih penting daripada kebenaran ilmiah. Saya tidak mencari sensasi, saya mencari pemahaman, ujarnya. Dalam buku catatannya, ia menulis, peradaban Maya mengajarkan bahwa sejarah bergerak melingkar. Jika kita mempelajari pola masa lalu, kita bisa memperkirakan tantangan masa depan, bukan dengan sihir, tapi dengan sains.